Menteri Pendidikan sudah menginformasikan bahwa di tahun 2020 ujian nasional tidak akan dilaksanakan lagi. Apa solusi mengapa ujian nasional tidak dilaksanakan lagi? Karena pemerintah mengambil langkah sebagai pengganti ujian nasional akan dilaksanakan adalah asesmen nasional. Asesmen nasional ini dipakai untuk menilai sekolah secara keseluruhan, baik itu siswa, guru, pendidik, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan seluruh lingkungan pendidikan itu sendiri akan dievaluasi dan akhirnya nanti dilanjutkan dengan tindakan perbaikan secara keseluruhan. Karena itu Bapak Ibu, untuk menyongsong ini, karena ini adalah tahun 2021, kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan beserta dengan penanggung jawab unit kepala sekolah bersama-sama kita menanggapi yang dibuat oleh pemerintah ini sebagai kebijakan untuk pendidikan, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di seluruh tanah air Indonesia. Mungkin Bapak Ibu bukan lagi kali ini mendengarkan asesmen nasional, tetapi barangkali Bapak Ibu belum paham seluruhnya apa itu asesmen nasional dan bagaimana itu dilaksanakan dan kapan. Siapa yang melaksanakannya? Siapa sasarannya? Belum kita ketahui secara mendalam. Karena itu, pada kesempatan ini saya menginformasikan, menyampaikan, membagikan kepada Bapak Ibu apa itu asesmen nasional yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan, terutama kita untuk unit SMP swasta Abdi Sejati Perdagangan ini. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Itulah asesmen nasional. Kemudian, mengapa ini dilaksanakan? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Anwar Makarim memastikan bahwa ujian nasional atau UN pada tahun 2021 akan ditiadakan. Mendikbud menyiapkan pengganti UN yang disebut dengan konsep asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Konsep ini merupakan penyederhanaan dari ujian nasional. Itu, jadi tidak asal dihapus atau ditiadakan ujian nasional, tapi ada kebijakan lain yang dipakai oleh kementerian untuk mengevaluasi sekolah. Kemudian, apa itu asesmen nasional? Jadi, asesmen nasional ditujukan kepada satuan pendidikan. Jadi, satuan pendidikan berarti di sana ada peserta didik dan ada pendidik. Seperti yang tampil pada gambar ini. Nah, kita lihat, asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM, 2. Survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi 3 aspek ini akan dievaluasi, sehingga nanti hasil evaluasinya akan diserahkan ke sekolah sebagai tindakan perbaikan. Pertama, asesmen kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM. Apa itu? Asesmen kompetensi minimum terdiri atas literasi dan numerasi. Kemudian, apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan menganalisis suatu bacaan dan kemampuan memahami konsep di balik tulisan. Jadi literasi membaca
tetapi tidak hanya sekedar membaca teks atau bacaan ya atau buku, tetapi dia mampu menganalisis apa yang terjadi dalam bacaan ini, apa topik bacaan ini, apa pesan dari bacaan ini. Kemudian ada numerasi. Apa itu numerasi? Kemampuan mencerna informasi dalam bentuk angka-angka dan kuantitatif. Ya, numerial, angka. Jadi, asesmen nasional ya, yang meliputi AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar itu ya, mengevaluasi keseluruhan siswa. Jadi literasi dan numerasi ini adalah kemampuan yang diukur terhadap siswa sebagai peserta didik sudah sejauh mana. Jadi dengan informasi ya numerasi ini melalui angka-angka dan kuantitatif jumlah siswa dapat melakukan penelitian ya, analisis apa sebenarnya, bagaimana menggunakan angka ini ya. Apa maksud kuantitatifnya ini? Bagaimana cara menggunakannya? Dan apa manfaatnya dalam hidup sehari-hari? Bagaimana kita menggunakannya? Jadi, numerasi dan literasi ini harus selalu ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa. Berikut survei karakter. Apa itu survei karakter? Ini mengukur capaian belajar siswa dalam bidang sosial, emosional berupa pilar karakter dengan tujuan untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Jadi selain kemampuan membaca, ya, literasi dan numerasi, juga akan berkembang secara karakter, yaitu sikap-sikap sosial siswa harus berkembang. Jadi tidak hanya meliputi kemampuan berpikir atau kognitif, tetapi secara sosial siswa itu harus berkembang, harus mampu menguasai emosinya, ya. Dan sebagai negara Indonesia harus tercermin dari siswa itu terpancarlah nilai-nilai Pancasila dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika bertindak anak itu baik di sekolah maupun di luar sekolah tercermin nilai-nilai Pancasila. Jadi pendidikan yang kita berikan itu selain siswa memiliki kemampuan berpikir, bernalar, kemudian menggunakan semua lingkungan untuk kehidupan belajar, tetapi secara emosional anak itu berkembang melalui sikap-sikap, bersosialisasi dengan guru di sekolah, teman-teman di sekolah, orang tua dan saudara-saudarinya di rumah, beserta dengan orang-orang yang bertemu dengan dia di dalam masyarakat. Itu survei karakter. Sesudah itu Bapak Ibu ada survei lingkungan sekolah. Apa itu survei lingkungan sekolah? Kegiatan ini untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Apakah lingkungan sekolah itu mendukung ya seluruh kegiatan yang ada di sekolah itu? Apakah lingkungan itu mendukung? Apa lingkungan sekolah? Ya, selain yang ada di sini, ya fisik bangunan, ada tumbuh-tumbuhan, ada tanam-tanaman, kemudian sarana dan fasilitas dan infrastruktur yang ada di sekolah itu harus menunjang kepada pembelajaran siswa untuk membentuk manusia yang berkualitas, baik secara kognitif maupun secara sosial. Jadi 3 elemen ini harus berkaitan satu sama lain dan saling mendukung. Jadi lingkungan sekolah itu harus mendukung kepada pembelajaran yang membentuk peserta didik menjadi manusia yang berpancasila. Jadi di sekolah itu
Tidak ada lagi perkelahian, tidak ada contek-mencontek, tidak ada saling mengejek, ya, rasa hormat kepada teman, guru, dan siapa saja yang hidup bersama dengan dia. Terpancarlah nilai-nilai dari Pancasila. Jadi 3 elemen ini harus memiliki kesatuan. Jadi anak itu yang kita didik bisa berpikir, bisa bernalar, bisa membaca, tetapi harus tumbuh sikap sosial melalui pengetahuan yang dimiliki. Maka supaya itu terjadi, lingkungan pun harus mendukung. Ya, lingkungan itu ada lingkungan hidup, ada lingkungan tak hidup. Jadi kita para pendidik dan tenaga pendidikan juga harus mendukung. Ya, harus mendukung sehingga 3 elemen ini bersinergi. Selanjutnya, kita lihat Bapak Ibu, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu satuan pendidikan. Jadi penilaian terhadap mutu satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan itu ada orangnya, pelaksana, kemudian ada yang diajari, dan ada faktor-faktor lain pendukung. Jadi secara keseluruhan. Kemudian asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi terhadap kelulusan. Jadi jangan nanti, dengan asesmen ini kemana nanti anak-anak kami? Bisa nggak lulus ini? Tidak. Ya. Jadi tidak ada sanksinya terhadap kelulusan siswa. Karena itu jangan terlalu takut. Asesmen nasional tidak akan membuat skor atau nilai siswa secara individu. Jadi jangan nanti setelah melakukan asesmen nasional, kemudian anak ini begini ditampilkan nanti, akhirnya menjadi malu, nanti tahu publik. Tidak. Ya. Jadi yang diukur di sini adalah siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian lingkungan belajarnya. Apakah semuanya sinkron sehingga pembelajaran di sekolah itu berjalan dengan baik dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Jadi jangan terlalu takut ya Bapak Ibu, kayak mana ini nanti saya jadi malu lah sebagai gurunya kalau nanti hasilnya tidak bagus nanti di sana. Nah, tidak ada itu. Kemudian siapa sasaran dari asesmen nasional ini? Asesmen nasional tadi itu dilaksanakan oleh satuan pendidikan, yaitu peserta didik dan pendidik, kepala sekolah, dan peserta didik. Jadi nanti pertama yang dilakukan adalah untuk tingkat SMP, karena kita tingkat SMP adalah kelas 8. Kelas 8 yang dipilih secara acak oleh pusat sejumlah 45 siswa dari kelas 8 yang aktif tahun ajaran ini. Itulah pesertanya. Jadi secara acak. Kemudian guru dan kepala sekolah juga akan dievaluasi. Jadi setelah siswa baru guru, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Dilanjutkan dengan survei lingkungan sekolah atau lingkungan belajar, keseluruhan lingkungan kita, apa-apa saja nanti kita lihat ya. Namun kalau kita sudah memahami ini, apa tujuan dari asesmen nasional ini ya, kita lakukan perbaikan. Dengan informasi ini, saya sudah tahu apa tujuan dari asesmen nasional ini. Kalau saya sudah paham, sudah mengerti, bisa perlahan-lahan kita lakukan perbaikan sejak sekarang ini. Perbaikan apa? Ya, perbaikan yang menurut kita seperti tadi mengenai kemampuan belajar siswa supaya bagus. Bagaimana? Tentu dari guru pendamping. Bagaimana kami mengajarkan anak ini supaya anak itu berkembang dengan baik. Sasaran dari pembelajaran dari AKM ini, literasi dan numerasi ini adalah untuk meningkatkan proses berpikir siswa dengan tingkat tinggi. Jadi tidak hanya membaca melulu, tetapi mampu dia melihat apa-apa saja komponen yang ada dalam teks atau bacaan ini. Namun, diharapkan dari kita Bapak Ibu, kesediaan kita
kemajuan pendidikan di tanah air kita, terutama di unit SMP swasta Abdi Sejati Perdagangan ini. Demikian Bapak Ibu, asesmen nasional yang akan dilakukan di satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Kemendikbud. Mari kita menanggapi dan menyikapi dengan baik supaya terlaksana di unit kita dengan baik dan hasilnya juga nanti akan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang semuanya. Selamat menikmati peraturan dari Menteri Pendidikan ini dan mari kita tanggapi dengan positif. Sekali lagi jangan takut, mari kita bersama-sama untuk mengikuti dan melaksanakannya. Sekian, terima kasih.